Aku mengadakan perjanjian dengan kamu dan keturunanmu. Sejak kini, segala yang hidup tak akan dilenyapkan air bah, dan tak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Busurku akan kutempatkan di awan sebagai tanda perjanjian antara aku dan bumi. Saudara-saudara yang terkasih, demikian pengantar kita kepada renungan hari ini. Oleh karena itu, marilah kita mengawali pertemuan kita dengan doa pembuka. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas perlindungan dan berkat-Mu bagi kami. Semoga kami berani menolong orang-orang yang terpinggirkan sebagai tanda bahwa Engkau masih berkarya di tengah kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filippi. Di tengah jalan, Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias." Dan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus. Katanya, "Henyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, jalan menjadi anak Allah bukan semata-mata bermodalkan jaminan kenyamanan. Identitas anak-anak Allah sangat berbeda dengan kualitas orang dalam kacamata dunia. Sangat berbeda. Mengapa? Karena prioritasnya adalah kemapanan. Karena itu, hidup sebagai anak-anak Allah bukanlah seperti profesi yang menurut kualifikasi, pendidikan, atau keahlian tertentu. Dalam hal ini, keadaan pada kehendak Tuhan merupakan bekal yang paling utama. Hari ini dalam bacaan Injil, Yesus memberitakan tentang penderitaan yang akan diterimanya. Yesus tidak menolak hal itu sebab apa yang akan terjadi atas dirinya merupakan sarana keselamatan bagi setiap orang. Yesus tidak gentar. Mengapa? Karena Ia justru berani menyambut rencana Allah Bapa secara terbuka, karena Ia ingin menyelamatkan manusia dari segala dosa.
Keterbukaan kehendaknya adalah kunci untuk melancarkan karya keselamatan Allah bagi semua umat Allah. Keterbukaan ini berarti kemauan untuk dibentuk dalam prakarsa Allah. Dari keterbukaan Yesus, kita sadar bahwa cinta kasih Allah kepada manusia itu sangatlah besar. Oleh karena itu, marilah kita sadar dari segala dosa kita, supaya karya dan rencana Allah dapat terjalan dengan baik dan manusia tetap menjalankan kehidupannya dengan baik dan tanpa penderitaan. Setelah mendengarkan dan meresapi firman Tuhan, mari kita menutup pertemuan kita dengan doa penutup. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan sumber kebahagiaan kami sangat bersyukur atas perjamuan kudus-Mu melalui sabda yang telah kami dengarkan. Semoga kami semakin setia pada setiap hari, dibimbing oleh Roh Kudus-Mu yang Kau ciptakan menurut citra Yesus sendiri, sampai kami Kau satukan dengan hidup abadi bersama Putra-Mu dan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.